Doa itu berarti kita menyatukan diri dengan yang maha tak terbatas, doanya yang tak terbatas. Doa itu jangan cuma semoga keluarga saya bahagia, semoga komunitas saya bahagia, semoga orang yang sekeyakinan dengan saya bahagia. Kok doanya begitu? Kenapa sih kita tidak berdoa itu semoga seluruh makhluk hidup baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di semua tingkatan di setiap ruang dan waktu berbahagia? Kenapa sih hanya untuk begitu saja begitu sulit? Ada yang mengomentari saya, kau menyampaikan salamnya macam-macam. Assalamualaikum itu umurnya baru 1500 tahun. Om Swastiastu Namo Buddhaya umurnya sudah lebih tua. Rahayu Sagung Dumadi umurnya lebih tua. Sampurasun itu juga lebih tua. Sebelum menyalahkan, belajar dulu. Karena biasanya orang yang gampang menyalahkan itu biasanya memang ilmunya belum kemana-mana. Sampurasun. Sampurasun itu luar biasa artinya, sampurna ingsun. Ingsun itu siapa? Ingsun itu diri sejati kita. Itu sebabnya orang tua saya kebetulan dari Cirebon. Dari kecil saya sudah dididik oleh orang tua itu dua aja. Ingsun titip tajuk lan pakir miskin. Itu pepatahnya Sunan Gunung Jati. Ingsun titip tajuk. Ingsun itu diri yang sadar, diri yang sempurna. Yang dititipkan dua kalau diri yang sadar, tajuk lan fakir miskin. Tajuk itu bahasa Cirebon. Bahasa Qur'annya adalah musola. Musola itu artinya tempat sholat. Sudah tahu tempat sholat? Sudah tahu tempat sholat? Sudah? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Karena di Quran tempat sholat itu jelas. Maqamu Ibrahim musolla. Tempat sholat itu adalah maqam Ibrahim. Itu jelas di Quran itu. Maqamu Ibrahim musolla. Tempat sholat yang sebenarnya itu adalah maqam Ibrahim. Maqam itu apa? Level, tingkatan. Jadi secara hakikat tempat sholat itu adalah di level Ibrahim. Jadi kalau kita mau sholat tadi level Ibrahim. Siapa Ibrahim? Ibrahim itu bapaknya para nabi. Siapa Ibrahim? Ibrahim itu yang mewariskan doa iftitah kepada kita, yang diabadikan di Quran, yang kata-katanya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ar hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kapan beliau mengatakan ini wajjahtu? Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, tepat ketika beliau sudah mengalami pencerahan. Diabadikan di Quran surat Al-An'am. Jadi saat beliau mencari Tuhan, yang pertama beliau temukan adalah bintang. Pada saat menemukan bintang, karena bintangnya tenggelam, beliau mengatakan, aku tidak suka
yang tenggelam. Tapi begitu menemukan bulan tenggelam juga, kata-katanya tidak begitu. Kalau aku tidak mendapatkan petunjuk, niscaya aku termasuk orang yang sesat. Berikutnya menemukan matahari, lebih besar lagi. Matahari juga sama tenggelam. Tapi apa yang beliau katakan ketika menemukan matahari? Aku terbebas dari dosa syirik. Itu level-level. Quran itu sangat saintifik. Cuman kita tidak pernah merenungi kenapa kata-kata Quran itu begitu tinggi tingkat sastranya. Jadi kalau ingin sholat yang benar, ingin sholat yang khusyuk, yang dicontohkan para nabi dan para rasul, maka sholatlah di level Ibrahim. Maka maqamu Ibrahim musholla, jadikanlah level Ibrahim sebagai tempat sholat. Nah, nama mushola sekarang menjadi tempat. Kalau masjid yang besar namanya masjid jami. Kalau kecil disebut mushola. Itu sudah salah kaprah kalau dikaitkan dengan Quran. Karena mushola artinya tempat sholat. Tempat sholat yang sebenarnya adalah maqam Ibrahim. Kalau maqam Ibrahim di Mekah itu berupa sangkar burung itu di luar Ka'bah. Kalau sholat di situ ya tentu saja akan keinjak orang, karena itu area tawaf. Jadi jangan bodoh. Banyak yang pembimbing haji, pembimbing umroh kepada jamaahnya nyuruh sholat di situ, ya dimarahi sama askar. Maka askar akan teriak, torik, 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 gitu. Ku sabab teu ngarti asa dipuji. Padahal itu artinya eta teh jalan euy, gitu bahasa Sunda nama. Torik teh jalan. Torik, torik, torik. Malah ada yang, waduh alhamdulillah saya diberi gelar torik. Cek saha eta gelar. Jadi amun sorangan wae. Maka balik ke Mekah, beres umroh, mung disebut asep teh. Saya mah geus diganti cenah ku askar ngaran saya torik, padahal manehna teh salat di maqam Ibrahim ngahalangan jalan batur. Pasti askar akan mengamankan torik, torik, torik gitu. Da teu ngarti teh urang mah. Malah dianggap teh gelar. Jadi jadikanlah maqam Ibrahim tempat salat. Jadi kalau mau salat yang benar di level Ibrahim. Makanya itulah pentingnya ikut pelatihan sholat khusyuk. Yang sudah ikut pelatihan sholat khusyuk, nikmat gak sholatnya? Nikmat, ngahiji rasa. Yang keluar cuma hangat-hangat air mata. Sajadah teh baseuh. Kan gitu sholatnya para nabi, para rasul juga. Karena ngahiji rasa. Gitu. Jadi sampurasun artinya sampurna insun. Makanya ada doa di Quran, Allahumma rabbana atmim lana nurana faghfir lana dunubana. Itu doa diajarkan oleh Allah lewat para nabi, para rasul. Allahumma rabbana atmim lana nurana faghfir lana dunubana. Ya Allah, sempurnakanlah bagiku cahayaku, ampuni segala dosa dan kesalahanku. Karena ingsun itu hakikatnya adalah cahaya. Karena ingsun itu hakikatnya diri pribadi kita. Diri pribadi kita yang sesungguhnya adalah cahaya. Jadi yang namanya ruhi, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ruhi, ruhku itu wujudnya adalah nur. Disebut nurullah, disebut nur Muhammad, disebut nur insan. Nurullah cahaya Allah, nur Muhammad cahaya terpuji, nur insan cahaya insan, disebut jiwa. Makanya kita harus
bertemu dengan yang tiga-tiganya, harus kenal dengan yang tiga-tiganya supaya kita bisa pulang. Makanya begitu kita bilang sampurasun, itu doa. Semoga ingsun ini sempurna adanya. Maka dijawab rampes, rampak beres. Rampak itu kompak, beres itu watamat kalimatu bahasa Qur'annya. Sempurna. Jadi itu bahasa yang sangat luar biasa. Sampurasun, rampes. Itu kata-kata sampurasun itu umurnya sudah panjang. Itu bahasa leluhur kita, jati diri bangsa kita. Kita lebih suka mengucapkan kalimat buatan bangsa lain daripada menggunakan bangsa kita sendiri. Padahal itu peradaban yang sudah dicapai oleh para leluhur kita. Sama seperti kita mengatakan assalamualaikum, salam sejahtera buat kalian semua, cuman bahasa Arab. Dijawab waalaikumsalam, salam sejahtera juga bukan buat kalian semua, kan sama, beda bahasa. Diganti salam sejahtera untuk kita semua, kan sama diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Salam sejahtera buat kita semua itu sama dengan assalamualaikum. Terus bedanya apa? Bedanya karena diganti bahasanya. Loh, bukannya kalau diganti dengan yang lebih gampang dipahami, lebih nyambung. Betul? Rahayu sagung dumadi. Rahayu, luar biasa. Ra-nya itu dari bahasa kita, ra itu cahaya. Makanya ra itu sudah diambil ya menjadi nama penting. Negara itu pakai ra. Tentara itu pakai ra. Rahayat itu pakai ra. Bendera itu pakai ra. Karena bendera kita itu adalah Purwadaksina, merah putih itu, lambang dari darah. Jadi ra, hayu. Hayu, tahu hayu artinya apa? Hayu itu artinya hidup. Rahayu artinya hiduplah dalam cahaya. Makanya siapapun yang sudah hidup dalam cahayanya Allah, maka sagung dumadi, dia membahagiakan seluruh makhluk karena dia sudah bersentuhan dengan sumber cinta. Jadi kata-kata rahayu itu tinggi sekali nilainya. Itu bahasa tutungkusannya para leluhur. Lah kenapa kita jadi alergi? Kenapa kita tidak bisa menghormati leluhur kita sendiri? Jadi ini saya jelaskan supaya mengerti. Setelah mengerti bisa menghargai. Saya tidak menyalahkan orang yang tidak mengerti. Tentu saja menjadi salah kalau dia tidak mau mengerti. Kalau belum mengerti tidak salah, tetapi kalau tidak mau mengerti itu yang salah. Itu bahasa leluhur kita. Rahayu itu doa. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini bahagia. Saya belum pernah melihat tulisan doa yang universal di negara manapun kecuali di Beijing. Di lapang Tiananmen itu ada tulisan besar itu. Kalau kita mau ziarah ke makamnya Mao Zedong itu, kalau orang sana, itu ada tulisan besar tuh dalam bahasa Cina. Bahasa Indonesianya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi saya saat itu tertegun. Karena kalau saya berdoa saat itu suka sempit. Semoga semua orang-orang yang sama dengan saya keyakinannya bahagia. Di luar saya jangan bahagia. Saya membaca doa itu malu. Saat itu saya juga nggak ngerti, karena itu kan tulisan Cina.
Tour guide saya tanya, itu maksudnya apa? Segede itu pelangnya. Dia terjemahkan, itu artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi jangan salahkan orang Cina sekarang, kalau berkah mereka yang punya, penguasa ekonomi dunia. Karena apa? Semua barang yang kita pakai pun semua adalah produk mereka. Panitik wae buatan Cina. Ibu-ibu lamun teu aya panitik hese teu make kerudung, kotatang koteteng. Betul? Manfaatnya besar gak panitik? Buatan saha? Kalau kerudungnya rapih gara-gara pakai penitik, bahagia enggak? Penitik saja bisa membahagiakan. Tuh? Karena segala sesuatu terasa adanya lamun eueuh. Terasa adanya tuh kalau enggak ada. Lamun pabalatak mah panitik teh teu karasa ayana. Tetapi begitu mau pakai penitik, cari kotatang koteteng satu aja nggak ada, baru terasa adanya. Sama seperti HP. Kalau sedang ada bersama kita mah biasa. Kalau tidak ada, leungit HP-na, baru terasa adanya. Itu sudah hukum alam. Segala sesuatu terasa adanya kalau sudah tidak ada. Saya pernah bicara dengan seorang tokoh Buddha, Bante. Karena saya sahabatan tidak terbatas oleh keyakinan. Saya di Bali banyak sahabat-sahabat saya dari Hindu. Di Jakarta juga banyak, makanya saya juga sering diundang silaturahim dengan mereka. Kalau ada bakso saya sering datang, gabung dengan mereka. Senang. Dan berbuat baik itu tidak usah dibatasi oleh keyakinan. Dan ketika kita menghormati orang yang berkeyakinan berbeda, kan tidak berubah keyakinan kita. Betul? Ketika kita mengucapkan selamat kepada orang lain yang sedang merayakan hari besarnya, kan kita juga tidak berubah keyakinan. Ada nggak bapak-bapak menyampaikan selamat hari ibu, tiba-tiba besok jadi awewe? Ada? Enggak, tetap laki-laki. Jadi cuma mengucapkan selamat hari ibu tidak akan berubah jadi ibu, tenang aja. Jadi kalau kita mengucapkan selamat kepada orang lain tidak akan mengubah keyakinan kita. Justru disitulah yang namanya kita sudah toleran, belajar menghargai dan menghormati perbedaan. Kita yakin pada pilihan keyakinan kita tanpa harus menyalahkan pilihan orang lain. Kan jadi asik tuh Bhinneka Tunggal Ika. Jadi asik persatuan Indonesia. Keren kan Indonesia ini? Luar biasa. Tidak ada negara di dunia manapun yang punya pulau lebih dari 13.000 pulau dengan 700 bahasa daerah yang berbeda. Luar biasa. Tapi kita bisa bersatu dalam perbedaan. Maka kita rawat, karena Indonesia ini adalah bukan warisan buat kita hari ini, tapi titipan buat anak cucu kita di masa depan. Kita wariskan kedamaian, kita wariskan persatuan, biar anak cucu kita nanti hidup di bumi yang kita cintai ini, Ibu Pertiwi ini, mereka hidup damai. Setuju dengan saya? Oke. Jadi ketika saya bicara, apa maksudnya Namo Buddhaya, bahkan bicaranya juga budaya, begitu dijelaskan, itu sebetulnya menyangkut masalah ketuhanan yang sangat dalam. Sama seperti Om Swastiastu, itu juga luar biasa. Tapi saya tidak bahas di sini ya. Jadi mohon izin kalau saya menyampaikan salam seperti itu, karena saya tahu kedalaman maknanya. Luar biasa. Semuanya adalah doa. Baik para sahabatku yang dirahmati Allah, beruntung kita hari ini ada di sini di ruang kesadaran. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Karena saya sering ditanya judul, maka kajian ini saya beri judul. Padahal judul itu juga tidak bagus, karena judul itu suka membatasi. Tidak apa-apa dikasih judul, tetapi saya sudah membebaskan diri saya. Judul ini hanya menginspirasi saja. Judulnya hari ini agak unik, banyak membaca ditambah sedikit memakai otak, hasilnya malas berpikir. Kenapa judul ini muncul? Saya juga tidak tahu. Karena saya kalau mau kajian seperti ini, saya juga tidak mencari-cari judul. Kadang-kadang judul itu datangnya selewat aja. Ketika saya sedang di kamar mandi, kadang-kadang sedang gosok gigi, tiba-tiba set gitu. Tapi biasanya judul itu baru datang kalau ditanya. Biasanya kan tim ini bertanya, besok judulnya apa? Dan saat itu saya tidak pernah menjawab. Ya saya biarkan aja. Tapi pertanyaan itu ternyata itu pertanyaan kepada semesta. Dan semesta yang ngasih judul. Jadi kenapa judulnya hari ini begini? Saya yakin judul ini sedang dibutuhkan oleh kita saat ini. Jadi banyak membaca plus sedikit memakai otak sama dengan malas berpikir. Membaca tujuan utamanya apa? Ini saya tanya dulu yang sederhana. Kita membaca buku, tujuan utamanya apa? Pengen tahu apa? Lihat saya. Ada buku, pasti ada penulis buku. Si penulis buku itu ada dua tipe. Ada tipe penulis yang menuliskan pengalamannya. Ada juga tipe penulis yang suka mengumpulkan pengetahuan orang walaupun belum dialami, dia tulis. Betul? Makanya kalau saya cari buku, terutama buku untuk spiritual, saya cari buku yang tidak ada daftar pustakanya. Kalau tidak ada daftar pustakanya, yang dia tulis itu pasti pengalaman pribadinya. Itu saya senang buku itu. Kalau banyak daftar pustaka, itu pasti kata orang. Tapi ada yang kebalik, ada yang suka kalau cari buku yang banyak daftar pustakanya. Padahal itu hanya menyadur apa kata orang, belum tentu apa kata dia. Tetapi seseorang penulis buku, pasti dia menulis buku itu kan ingin menyampaikan gagasan, ingin menyampaikan pengalaman, ingin menyampaikan pengetahuan, agar pengetahuan yang dia tulis itu sampai kepada pembaca. Paham ya? Jadi kalau begitu si pembaca itu membaca tulisan sebetulnya sedang menyerap gagasan, pengetahuan, ide dari si penulis yang sudah menuliskan gagasannya menjadi sebuah tulisan. Jadi dikatakan membaca itu sukses kalau dia bisa menangkap maksud yang dimaksud oleh penulis. Paham sampai di sini? Ini saya jelaskan dulu membaca. Karena kita sering membaca tapi nggak tahu apa artinya membaca. Ulangi, membaca itu adalah memindahkan gagasan, pengalaman, pengetahuan, ide, dan lain sebagainya dari pikiran si penulis ke pikiran kita. Paham sampai situ? Dikatakan sukses membaca kalau gagasan mereka itu sampai kepada kita. Jadi tidak mungkin orang menulis sesuatu kalau tidak ada yang mau disampaikan. Itu menulis buku, itu membaca buku. Sampai sini mengerti? Oke. Sekarang membaca kitab suci.
apapun kitab sucinya. Berarti membaca kitab suci itu sama memindahkan pengetahuan, gagasan, pengalaman dari si penulisnya. Paham? Jadi Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu. Apa wahyu? Wahyu itu adalah getaran-getaran ilahi yang sudah mewujud menjadi pengalaman pribadinya Nabi Muhammad. Nah, pengalaman pribadinya Nabi Muhammad itu kemudian disampaikan kepada para sahabat dan kemudian ditulislah menjadi suatu tulisan. Awalnya hanya bersifat pemahaman. Jadi kalau gitu pemahaman dulu, tulisan dulu. Pemahaman dulu. Apa yang beliau pahami, yang disampaikan oleh Allah harus disampaikan kepada umat. Nah, dalam rangka disampaikan kepada umat, maka karena beliau terbatas, tidak mungkin disampaikan dengan kata-kata, kan usia beliau juga cuma 23 tahun. Jadi dengan demikian, semua pengalaman spiritual beliau ditulis dalam bentuk tulisan. Sehingga mewujudlah yang namanya Al-Quran. Sama Nabi Isa juga, apa yang beliau tangkap sebagai pemahaman disampaikan kepada para sahabat, ditulis. Beda bahasa, karena beliau memang beda bahasa. Sama seperti Sang Buddha Siddhartha Gautama. Beliau menangkap pesan-pesan ilahi, ditangkap oleh beliau jadi pemahaman, ditulis jadi Dhammapada. Saya sudah tamat baca Dhammapada, baik versi yang lengkap maupun versi yang ringkas. Karena saya pernah dihadiahi oleh sahabat saya Dhammapada itu. Leluhur kita di tanah Jawa menangkap getaran-getaran ilahi, ditangkap jadi pemahaman. Karena beliau terbatas umurnya, ditulis. Keluarlah kitab namanya Sasangka Jati. Itu jadi kitabnya leluhur kita yang ngagem aliran Pangestu. Saya juga sudah hatam baca kitab Pangestu 10 jilid. Ngerti sekarang? Jadi membaca kitab berarti menyerap gagasan, pengalaman, pengetahuan yang disampaikan oleh penyampainya. Paham sampai di sini? Oke. Sekarang kita membaca contoh, membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, disebut sukses membaca Al-Quran kalau kita bisa memindahkan ide, gagasan, pengalaman dari sumbernya yang menuliskan Al-Quran. Memang tidak langsung Nabi Muhammad, kan ada sekretarisnya, tetapi kan sumbernya Nabi Muhammad. Berarti gagasan Nabi Muhammad kalau sampai kepada kita dan dimengerti dan diaplikasikan dalam hidup kita hari ini, berarti itu namanya sukses membaca. Ini saya baru menjelaskan membacanya dulu. Sudah begitu nggak kalian membaca? Jadi kalau membacanya itu baru membaca tulisannya saja dan tidak mengerti yang ditulis, cuma memperbaiki tata cara membacanya saja, berarti isinya belum sampai kepada kita, kita belum sukses membaca. Apakah salah ketika orang membaca tulisan saya? Tidak salah, cuman membacanya belum sukses karena pesannya belum nyampe, hudannya, petunjuknya belum nyampe. Yang luar biasa, Quran ini unik. Kenapa? Karena Quran ini setiap pesannya disebut surat. Coba, Quran surat Al-Fatihah, Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Ali Imran, Quran surat Al-An'am, Quran surat An-Nisa, Quran surat Al-A'raf, Quran surat Al-Ikhlas, Quran surat Al-Falaq, Quran surat An-Nas. Kok surat? Pernah nulis surat? Mau nulis surat tuh ya, anak nulis surat sama orang tua. Jadi kalau saya ya
terima surat dari anak, gak saya baca. Karena isinya sudah pasti. Udah pasti. Ya, anak sedang sekolah, gak usah dibaca. Langsung aja transfer. Beda kalau orang tua kirim surat pada anak. Harus dibaca. Nah, setiap surat itu berarti si penulis surat sedang menyampaikan pesan. Nah, sekarang lucu, kalau kita terima surat tetapi pesan dari penyampai surat nggak nyampe pada kita. Ketika ditanya, sudah baca surat belum? Sudah. Apa isinya? Nggak tahu, pokoknya sudah dibaca. Jadi kalau hari ini kita sudah baca Quran tetapi pesannya belum nyampe kepada kita, sayang sekali. Itu surat sangat terhormat. Karena apa? Itu surat langsung dari Allah. Coba kalau Pak Bupati aja di daerah kita kirim surat sama ibu, pasti bangga genjeleng sakampung. Abdi nampi surat di Pak Bupati. Ngartos ibu isina teuing cenada, dibaca teu kaharti, da eusina bahasa Inggris. Dipangmacakeun ku batur, ternyata isina teh eta maneh nyeun imah teu make IMB. Isukan rek dihancurkeun. Paham maksud saya? Ini masih berkutat di sini supaya tidak salah paham. Jadi ngerti sekarang membaca. Jadi membaca artinya adalah memindahkan pesan, gagasan, ide dari si penulis ke kita. Supaya pikiran penulis sama dengan pikiran kita. Jadi sebetulnya si penulis itu secara tidak langsung sedang mempengaruhi pikiran kita. Supaya sama dengan pikirannya penulis. Paham sampai sini? Oke. Kudu dibejar beaskeun. Bilih lepat. Nah, jadi kalau membaca saja akan sampai nggak pesan itu? Nggak akan sampai. Karena ketika kita membaca menggunakan mata, kita harus bisa menangkap pesannya. Menangkap pesan namanya menyimak. Kalau sudah menyimak, sudah menggunakan otak. Ketika menyimak, di situ ada mengingat, di situ ada memahami, di situ ada menerapkan, di situ ada menganalisis, di situ ada mengevaluasi, bahkan bisa mensintesa. Artinya apa? Gagasan yang disampaikan itu bisa diceritakan ulang. Bahkan kita sudah mengalami apa yang dialami si pembuat gagasan itu. Clear sampai sini? Jadi supaya apa yang dibaca itu pesannya sampai kepada kita, berarti kita harus menggunakan otak. Jadi kesimpulannya, menggunakan otak harus lebih banyak daripada menggunakan mata. Pertanyaan saya, selama ini membaca kitab suci banyak pakai mata, banyak pakai otak. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Kita cek dulu. Hasilnya apa? Hasilnya kita tidak mengerti pesannya apa. Misalnya membaca Bismillahirrohmanirrohim, dibaca we wungkul Bismillahirrohmanirrohim. Kalau kita menangkap pesannya atas nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, apa pesannya? Nabi Muhammad menyampaikan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi basmalah fahuwa aqta. Awas ya, kata Nabi, setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah putus, tidak menjadi amal. Kan dikasih sedikit penjelasan oleh Nabi itu. Bismillahirrohmanirrohim. Ada 3 kalimat penting di situ. Bismillah, ar-Rahman, ar-Rahim. Dianalisis nih. Bismillah atas nama Allah, ar-Rahman Maha Pengasih, ar-Rahim Maha Penyayang. Pengen tahu nggak
Bismillah itu artinya apa? Wah, dibahas ke dalam, dianalisis ke dalam. Sampai ketemu muaranya, oh bismillah itu karena Allah mengingatkan kepada kita, kalian semua ada di semesta ini direncanakan oleh aku. Dan kalian ini ada di semesta ini untuk menjadi kepanjangan tanganku. Dan kalian ada di semesta ini karena direncanakan jauh sebelum ayah ibu merencanakanmu. Jadi kamu semua kelahirannya penting bagiku, kata Allah, karena kamu akan mewakili aku di semesta ini. Tanya lagi, ya Allah, apa yang harus aku wakili? Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang harus engkau wakili adalah kasih sayangku. Karena kamu dicipta olehku karena cinta. Cinta itu aku semaikan pada ayah ibumu. Ketika ayah ibumu berpelukan, jadilah kamu. Karena kamu buah cinta, buah pelukan, maka sadari olehmu bahwa tugasmu di semesta ini adalah menyampaikan cinta kasihku kepada setiap makhluk di semesta ini. Ketangkap? Ketangkap? Oh, jadi bismillahirrahmanirrahim itu artinya saya ini sebagai kepanjangan tangan Allah. Jadi saya harus mewakili sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Waduh, berarti saya nggak boleh berbohong dong. Waduh, berarti saya tidak boleh menyakiti orang dong. Waduh, berarti saya tidak boleh menghina orang dong. Berarti saya tidak mau fitnah orang dong. Berarti saya tidak boleh merendahkan orang. Berarti saya harus membahagiakan orang. Sampai nggak pesan? Itu baru bismillahirrahmanirrahim. Itu masih dangkal. Lebih dalam lagi, ba-nya adalah baitullah, sin-nya adalah Rasulullah, mim-nya adalah ma'rifatullah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau kamu ingin ma'rifat kepada Allah, kamu harus ketemu dulu dengan ba. Apa itu baitullah? Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Oh, baitullah itu adalah rumahnya Allah. Bagaimana caranya supaya saya bisa masuk ke dalam rumahnya Allah? Ketemulah sin. Makanya setelah ba ada sin. Luar biasa. Suka bilang sin. Suka, cuman nggak sadar. Kan kita suka baca sholawat. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin Habibillah. Oh, sin itu Habibillah, orang yang sudah dicintai Allah. Saya cari sin di mana ya? Saya ingin dicintai Allah. Saya ingin dicintai Allah. Berarti saya harus ketemu orang yang sudah dicintai Allah. Turunlah ayat yang mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kamu ingin mendapatkan cintanya Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasul. Ikuti aku, kata Rasul. Yuhibbukumullah. Maka Allah yang telah mencintai aku akan mencintai kamu. Rasul sudah tidak ada sekarang, sudah disampaikan ilmunya kepada para penerusnya, kepada para tabi'in, para tabi'in, para sunan, para wali, para guru-guru mursyid. Sudah disampaikan ilmunya kepada mereka. Sudah disampaikan kepada para ulama, cari mereka yang sudah di tingkatan Habibillah. Siapa yang mencapai tingkatan itu? Yang sudah mengawali tingkatan itu dengan ma'rifatullah. Selanjutnya musyahadatullah. Selanjutnya mukasyafatullah. Sampai pada tingkat mahabbatullah. Itu namanya Habibillah. Itulah sin. Maka sin geriginya 3. Gerigi yang pertama menyatakan nurullah. Gerigi yang kedua menyatakan nur Muhammad. Gerigi yang ketiga menyatakan nur insan. Itulah ingsun. Makanya sampura sun, sampurna insun. Sampurna insun itu kalau yang 3 sudah gumulung manunggal dalam diri, menjadi sahadat sejati, sahadat rasa, bukan sahadat sekedar ucapan. Jadi dari mana malas berpikir itu? Kita malas berpikir karena apa? Kita merasa puas kalau kita sudah membaca, padahal kita belum mengurai secara analitik apa yang kita baca.
Kalau saya lanjutkan, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji habis buat Allah. Dibagi lagi, ada kodim tuh, macam-macam tuh. Ada puji tuh, ada puji kodim alal kodim, puji kodim alal hadis, puji hadis alal kodim, ada puji hadis alal hadis, diurai lebih dalam lagi sampai ketemu intisarinya. Alhamdulillah, lepas semuanya, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang, karena segala puji habis buat Allah, tidak tersinggungan lagi, tidak sakit hatian lagi. Kalian baca alhamdulillah setiap hari. Alhamdulillah itu diucapkan cuman saat kalian mendapatkan yang kalian ingin. Punya dapat uang, alhamdulillah. Hilang uang, gak pernah bilang alhamdulillah. Harusnya tetap alhamdulillah. Kalau hilang uang tuh bagus bagi kita. Makanya kata Nabi, ya, jika kamu mendapatkan sesuatu, ucapan alhamdulillah dan bersyukur. Dan jika kamu kehilangan sesuatu, tetap ucapkan alhamdulillah dan bersabar. Jadi alhamdulillah itu diucapkan di segala situasi. Pernah kalian hilang uang baca alhamdulillah? Berarti masih terjebak dualitas. Alhamdulillahnya masih palsu. Karena alhamdulillah jadinya sama dengan terima kasih. Didangkalkan alhamdulillah jadi terima kasih. Itu kalimat yang sangat agung, luar biasa. Lanjut, Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka luar biasa. Gak cukup waktu saya mengurai itu. Kenapa kita selama ini tidak mendapatkan pesan-pesan itu? Satu kuncinya, malas berpikir. Apa? Malas berpikir. Geus embung mikir.